Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, selamat datang di Cahaya Iman, sebuah acara yang bertujuan untuk mengeksplorasi pengalaman keseharian kita dan melihatnya dengan kacamata agama. Ada pesan yang ingin disampaikan dengan pemilihan nama Cahaya Iman, sebuah pesan yang akan kita ulangi di setiap episode. Pesan itu adalah bahwa iman harus menjadi penerang yang mencahayai setiap aktivitas dalam keseharian kita. Dalam kehidupan zaman ini yang semakin bising, seringkali kita dirudung kesunyian. Tidak jarang diliputi kegelapan. Sepatutnya ini tidak terjadi karena kita punya iman yang seharusnya mencahayai setiap pengalaman kita itu. Di beberapa episode pembuka ini, kita akan membahas buku Cinta Bagai Anggur. Ini bukunya, karya Syekh Muzaffar Ozak, seorang guru sufi di Turki. Telah hadir bersama kita Mas Heri Mardian. Assalamualaikum, Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salah satu anggota tim penerjemah editor buku ini. Beliau aktif menulis dan menerjemahkan buku-buku tasawuf, dan beliau juga seorang pengajar kelas tasawuf. Mas Heri, untuk membuka sesi kita kali ini, bisa dijelaskan sekilas tentang buku ini? Baik, Mas Eri, terima kasih. Jadi buku ini adalah himpunan kuliah Syekh Muzaffar ketika berkunjung ke Amerika. Beliau berkunjung ke California ketika itu sekitar tahun 1980 sampai 81, ketika beliau sedang berusaha menerangkan tentang Islam ke masyarakat Amerika ketika itu. Ya, buku ini jadi pada dasarnya sebuah catatan kuliah. Beliau tidak mengarang buku ini, tapi beliau menyampaikan kuliah-kuliah yang dihimpun oleh muridnya menjadi sebuah buku. Itu membuat buku ini menjadi sangat unik karena buku ini akhirnya tidak bicara teori, menerangkan tentang Islam lewat kisah-kisah, begitu. Buku ini menariknya karena dia tidak berbicara tentang wirid, ya? Betul. Ini berbeda dengan pemahaman kita tentang tasawuf atau tarikah. Betul. Kalau di pasaran yang sekarang, setidaknya kita tahu kalau disebut buku tasawuf adalah pertama kalau tidak bicara tentang teori tasawuf atau sudut pandang seorang sufi misalnya, atau buku wirid, buku zikir semacam itu. Ini tidak, ya. Dia mengajarkan kisah-kisah. Misal kalau ada ajaran tentang kesabaran dalam tasawuf, beliau tidak mengajarkan ayat tentang sabar atau hadis tentang sabar, belum, tapi mengajarkan lewat kisah tentang sabar. Sehingga audiens bisa langsung menangkap, oh sabar itu seperti itu. Begitu, Mas. Ya. Baik, kalau gitu kita masuk saja dengan topik utama ya, episode kita kali ini, tentang tasawuf. Ya. Bisa dijelaskan tasawuf itu apa? Baik, Mas Heri. Untuk bicara apa itu tasawuf, kita perlu bicara ad-din itu apa. Ada 3 pilar ad-din sebagaimana kita tahu dari sebuah hadis Jibril. Hadis tentang Rasulullah ketika itu sedang berkumpul dengan para sahabat. Kemudian datang seorang asing kepada mereka. Rambutnya sangat hitam, pakaiannya sangat putih, wajahnya sangat tampan, dan walaupun itu asing dan bukan berasal dari kalangan mereka, tapi sama sekali tidak terlihat sebuah bekas perjalanan di penampilan tamu ini. Tamu ini mendatangi Rasulullah, duduk berhadapan-hadapan dan lutut mereka saling menyentuh, saking dekatnya. Para sahabat mengamati siapa orang ini begitu berani kepada Rasulullah. Dan orang ini langsung bertanya, "Hai Muhammad," katanya, "terangkan padaku tentang iman." Rasulullah kemudian menjawab tentang rukun iman. Tamu ini malah bilang, "Engkau benar," katanya. Tamu bertanya tapi membenarkan jawaban Rasul, gitu ya. Kemudian tamu ini bertanya lagi, "Hai Muhammad, terangkan padaku tentang Islam." Rasulullah menjawab tentang rukun Islam ketika itu, 5 rukun Islam. Tamu ini menjawab lagi, "Engkau benar." Sok tahu juga ini tamunya. Sok tahu juga. Mungkin para sahabat memandang seperti itu, ya. Kemudian yang terakhir tamu ini bertanya, "Terangkan padaku tentang ihsan." Nah, jawaban ini yang menarik dari Rasulullah bahwa ihsan itu adalah engkau mengabdi pada Allah
seakan-akan seakan-akan engkau melihat Allah. Tapi jika engkau belum bisa melihat Allah, sesungguhnya Allah melihatmu. Engkau benar, katanya. Nah, tamu ini kemudian berdiri dan pergi. Rasul kemudian bertanya kepada Umar, "Ya Umar, tahukah engkau siapa itu?" Kata Rasulullah, "Dia adalah Jibril alaihissalam yang sedang mengajarkan pada kalian tentang adin." Nah, dari situ bisa kita pahami bahwa ada 3 pilar adin. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah Islam, yang ketiga adalah ihsan. Ihsan ini bicara tadi, engkau mengabdi pada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, atau jika engkau belum mampu, sesungguhnya Allah melihat engkau. Di situ sisi tasawuf. Jika di sisi Islam kita bicara tentang fikih syariat, jika di sisi iman kita bicara tentang akidah dan tauhid, nah tasawuf ada di sisi ihsan tadi. Yang menarik dari penjelasan itu adalah bahwa ad-din atau agama itu harus lengkap 3 komponen. Benar, gitu ya. Seharusnya agama itu 3 komponen itu dan tidak bisa dipisahkan. Awalnya seperti itu di masa Rasulullah, kenapa tidak ada yang mengatakan bahwa ini adalah tasawuf gitu ya? Karena di masa Rasulullah Islam itu 3 komponen itu satu kesatuan. Kemudian berkembang, mungkin untuk kepentingan studi, orang membaginya sebagai ilmu akidah, ada ilmu fikih, dan ada ilmu tasawuf. Beratus tahun kemudian yang belajar tentang fikih mengatakan bahwa inilah Islam. Yang lain tidak dipandang lagi. Seharusnya tidak demikian. Seharusnya itulah 3 pilar yang menyatu. Sebaliknya juga benar mungkin kita melihat ada distorsi tasawuf yang kemudian karena terlalu fokus dengan aspek ihsannya, kemudian mengabaikan syariat. Benar. Tidak bisa dipungkiri bahwa semakin lama, semakin jauh air mengalir dari sumbernya tadi, ada kalangan yang mengaku bertasawuf tapi mengabaikan syariat. Tidak demikian, seharusnya itu tidak boleh. Sekali lagi, adin itu 3 komponen tadi yang menyatu. Gitu. Baik, sahabat sekalian, kita akan lanjutkan diskusi kita mengenai ketiga aspek ad-din atau ketiga aspek agama ini setelah jeda berikut ini.